Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat ya belajar SKB-nya? Kali ini saya akan membahas materi SKB lanjutan dari part 4 kemarin. Nah, ini mungkin yang terakhir untuk bidang pendidikan dan keguruan, teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal-soal, saya ingatkan lagi teman-teman untuk like, komen, subscribe channel kami. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi semangat kami ke depannya untuk bikin konten-konten yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Kalau gitu langsung saja kita ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Faktor-faktor di bawah ini yang dibutuhkan saat fotosintesis adalah A. Air, oksigen, karbon dioksida. B. Karbon dioksida, air, sinar matahari. C. Oksigen, glukosa, klorofil. D. Glukosa, karbon dioksida, sinar matahari. Dan E. Kloroplas, oksigen, dan sinar matahari. Ini diingat ya teman-teman, ini pembelajaran zaman SD ada, zaman SMP juga ada. Oke, kalau gitu di pause dulu teman-teman. Kalau udah tahu jawabannya, mari kita lihat deskripsinya. Fotosintesis itu membutuhkan air atau HO2, kemudian karbon dioksida, sinar matahari, dan klorofil. Kemudian untuk menghasilkannya, untuk fotosintesis itu menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa itu zat gula ya teman-teman. Oke, jadi dari deskripsi ini jawaban yang tepat yaitu yang B, karbon dioksida, kemudian air dan sinar matahari. Lanjut nomor 2. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Artinya adalah A. Setiap guru melaksanakan proses pembelajaran dan diperbolehkan melaksanakan penilaian. B. Setiap guru melaksanakan proses pembelajaran dan wajib melakukan penilaian. C. Setiap guru wajib melaksanakan proses pembelajaran. D. Penilaian hendaknya tergantung pada kemampuan siswa. Dan E. Penilaian harus dilakukan pada mata pelajaran utama saja. Nah teman-teman, untuk pembahasan ini setiap guru hendaknya wajib mengetahui, karena apa, ini terkait dengan penilaian. Jadi untuk guru itu semuanya melakukan penilaian. Oke, silahkan di pause dulu teman-teman. Kalau udah ketemu jawabannya, mari kita lihat dulu deskripsinya. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Artinya, setiap guru melaksanakan proses pembelajaran dan wajib melakukan penilaian. Oke, teman-teman. Jadi di sini kata kuncinya yaitu menjadi bagian integral. Bagian integral itu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran yang dilakukan guru. Jadi di sini yang sesuai dengan deskripsi yaitu yang poin B. Setiap guru melaksanakan proses pembelajaran dan wajib melakukan penilaian. Lanjut nomor 3. Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar IPS meliputi langkah-langkah penilaian secara terpadu yang mencakup berikut ini, kecuali A. Kognitif, B. Afektif, C. Psikomotor siswa, D. Efektif, dan E. Kemampuan rasional. Oke, silahkan di pause dulu teman-teman. Kalau udah tahu jawabannya, mari kita lihat deskripsinya. Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar IPS meliputi langkah-langkah penilaian secara terpadu yang mencakup
Yang pertama yaitu kognitif, teman-teman. Kognitif itu lebih condong ke pengetahuan, kemudian afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan siswa. Nah, di sini yang bagian E itu kemampuan rasional itu dia termasuk dalam aspek kognitif, teman-teman. Jadi di sini karena pertanyaannya kecuali, jadi jawaban yang tepat yaitu D, efektif. Lanjut nomor 4. Untuk mengukur hasil belajar siswa, alat ukurnya harus menemukan karakteristik sebagai alat ukur. Tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap walaupun diteskan berkali-kali. Nah, ini disebut A, validitas, B, reliabilitas, C, usabilitas, D, kapabilitas, dan E, intensitas. Oke, silahkan di post dulu teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau sudah, mari kita lihat deskripsinya. Untuk pengertian validitas, yaitu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Kemudian pengertian reliabilitas, yaitu suatu konsistensi atau ketetapan sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Selanjutnya pengertian usabilitas, yaitu suatu ukuran di mana pengguna dapat mengakses fungsionalitas dari sebuah sistem dengan efektif, efisien, dan memuaskan dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian pengertian kapabilitas, yaitu kemampuan memahami secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Kemudian pengertian intensitas, yaitu suatu ukuran kuantitatif dari suatu penginderaan untuk mengukur ukuran fisik dari energi atau data indera. Jadi kalau intensitas ini beda ya teman-teman, ini bukan untuk mengukur hasil belajar siswa, tapi untuk mengukur energi atau data indera. Seperti contoh misalnya intensitas cahaya, yaitu ukuran cahaya. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat yaitu A, validitas. Ini saya post lagi pengertiannya. Intinya kata kuncinya yaitu tetap, pada kata tetap. Standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan. Lanjut nomor 5. Kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah disebut sebagai A, perjanjian, B, konsep, C, penamaan, D, penganalogian, dan E, pemahaman. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu, di pause dulu. Kalau udah ketemu jawabannya, mari kita lihat deskripsinya. Ini saya jelasin aja ya teman-teman. Jadi kalau untuk perjanjian itu hanya sekedar kesepakatan dua belah pihak. Kemudian kalau untuk konsep itu penamaan sesuatu dan itu merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Kemudian untuk penamaan itu ya penamaan, pelabelan. Kemudian yang D, penganalogian itu semacam menyederhanakan pemahaman. Kemudian yang untuk pemahaman itu hanya sekedar memahami. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat yaitu B, konsep, yang mana pengertiannya yaitu kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Lanjut nomor 6. Suatu sekolah berada di suatu wilayah berdekatan dengan hutan alam, sungai, dan telaga kecil. Keadaan alam ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai media konkret untuk menanamkan pemahaman mendalam para siswa tentang konsep A, penampakan permukaan bumi, B, proses fotosintesis, C, siklus hidrologi,
D. Ekosistem, dan E. Pencemaran lingkungan. Oke teman-teman, silakan di pause dulu. Kalau udah tahu jawabannya, kita lihat deskripsinya. Oke, di sini kata kuncinya yaitu adanya hutan alam, kemudian sungai dan telaga kecil. Jadi yang identik dengan ketiga keadaan ini yaitu yang C, siklus hidrologi. Untuk pengertiannya yaitu sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi atau penguapan, kemudian presipitasi atau pengendapan, dan kondensasi atau pengembunan. Jadi untuk siklus airnya dapat dilihat gambarnya seperti yang tertera di layar. Di situ terdapat hutan, kemudian sungai dan telaga kecil. Jadi dengan adanya keadaan alam seperti ini, guru dapat memanfaatkan sebagai media konkret untuk menanamkan pemahaman kepada para siswa tentang konsep siklus hidrologi. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal SKB untuk hari ini, dan tetap semangat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye.